teman-teman, kembali lagi ke channel Nalfa Nurjana. Nah, pada video kali ini, Nalfa akan mengapresiasi puisi yang berjudul Nyanyian Akar Rumput karya Wiji Tukul. Yang akan Nalfa bahas pada video kali ini adalah kelebihan dan juga kekurangan dari puisi Nyanyian Akar Rumput karya Wiji Tukul ini. Nah, langsung aja nih Melva ke pembahasan yang pertama, yaitu kelebihan dari puisi Nyanyian Akar Rumput karya Wiji Tukul. Nah, untuk kelebihan yang pertama yaitu yang akan Melva bahas dari segi tema. Puisi ini sendiri bertemakan bentuk protes rakyat kepada pemerintah, atau rakyat di sini tidak menerima perlakuan dari pemerintah. Menurut saya, puisi ini sangat membangun dan juga kreatif dengan tema yang dipilih oleh penulis. Nah, tema ini juga tidak hanya mewakilkan apa yang dirasakan oleh penulis, namun tema ini juga mewakilkan banyak orang, terutama rakyat-rakyat yang merasa tidak setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah. Nah, tema ini juga membangun kita untuk lebih berani dalam menyuarakan pendapat. Tema ini juga cukup kreatif karena biasanya puisi-puisi itu memiliki tema-tema umum seperti percintaan maupun permasalahan-permasalahan lingkungan dan sebagainya. Dan sedikit penulis yang berani mengangkat tentang suara rakyat untuk pemerintah. Nah, kelebihan yang kedua yaitu dari segi judul. Judul pada puisi ini sendiri itu tidak memiliki makna yang mengarah langsung kepada isi dari puisi, sehingga ini merupakan kelebihan dari puisi ini. Puisi ini memiliki judul Nyanyian Suara Rumput, yang dimana jika orang biasa atau yang belum pernah membaca puisi ini tentunya akan bertanya-tanya dan merasa bahwa judul puisi ini tidak ada sangkut pautnya dengan protes rakyat. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa judul puisi ini tidak mengarah langsung kepada isi dari yang puisi ini, sehingga judulnya itu terlihat dan terkesan lebih menarik. Selain itu, penggunaan kata pada judulnya ini juga sangat menarik karena menggunakan kata kiasan. Nah, jadi itu dia kelebihan puisi ini jika dilihat dari segi judul. Nah, untuk kelebihan selanjutnya itu dilihat dari segi amanat tersirat. Nah, puisi Nyanyian Akar Rumput ini kaya sekali dengan amanat tersirat di dalamnya. Namun untuk amanat tersirat sendiri itu terkadang setiap orang memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda. Nah, untuk amanat tersirat dari puisi Nyanyian Akar Rumput ini menurut Melva ada beberapa amanat tersirat di dalamnya. Nah, yang pertama yaitu bahwa kita itu hidup sebagai manusia harus memiliki sikap toleransi terhadap sesama. Kita harus peduli dan peka dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh hidup dengan memikirkan diri kita sendiri saja. Nah, puisi ini menceritakan dan mengangkat kepekaan tersebut dengan contoh yaitu kepekaan rakyat dengan apa yang terjadi di negaranya, sehingga menimbulkan sikap protes dari rakyat atas arahan dari pemerintah yang menurut mereka itu tidak sesuai dengan apa yang mereka sanggupi. Nah, jadi itu amanat tersirat yang pertama dari puisi Nyanyian Akar Rumput ini. Untuk amanat tersirat yang kedua yaitu bahwa kita jangan pernah takut untuk menyuarakan pendapat kita selagi pendapat kita itu positif dan tidak negatif. Jadi jika kita merasa bahwa pendapat kita ini mendukung ke arah yang lebih baik, akan lebih baik jika kita menyuarakannya, sehingga kita juga bisa menerima pendapat-pendapat dari orang lain mengenai pandangan tentang pendapat kita itu. Nah, kelebihan yang keempat dari puisi ini adalah menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi puisi ini itu lebih banyak menggunakan kata-kata yang biasa didengar oleh pembaca, sehingga pada saat membaca puisi ini tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai makna dari kata yang digunakan pada puisi Nyanyian Akar Rumput ini.
Nah, jadi itu dia beberapa kelebihan yang ada pada puisi nyanyian akar rumput ini. Selanjutnya, Melva akan membahas tentang kekurangan dari puisi akar rumput ini. Untuk kekurangan yang pertama yaitu terletak pada amanat tersurat. Untuk amanat tersurat dari puisi ini itu sendiri tidak ada, karena sebagian besar amanat di dalam puisi ini berbentuk amanat tersirat dan tidak ada sebuah kalimat yang menunjukkan makna amanat tersurat dari puisi ini, sehingga ini menjadi kekurangan dari puisi nyanyian akar rumput ini. Kekurangan yang kedua yaitu terletak pada penggunaan diksi. Untuk penggunaan diksi dari puisi akar rumput, nyanyian akar rumput ini tidak terlalu banyak dan tidak terlalu mencolok. Jadi penggunaan diksinya itu lebih kepada penggunaan diksi yang lugas dan langsung kepada intinya saja. Nah, jadi itu dia kelebihan dan kekurangan dari puisi yang berjudul Nyanyian Akar Rumput karya Wiji Tukul. Nah, semoga dengan menonton video ini teman-teman dapat menilai kelebihan dan kekurangan dari puisi-puisi lainnya. Nah, sekian dulu video Melva kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.